Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Ujang Jamaluddin SPD MSI, SPD MSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan yang terhormat kepada teman-teman semua yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Maules Siti Nurvalida, anggota kelompok dari kelompok 5. Selanjutnya ada Wati Rohmawati. Halo Wati. Iya, Lia. Halo. Di sini kami berdua akan membahas tentang amandemen Undang-Undang NKRI 1945 serta hak dan kewajiban warga negara. Next, Febi. Adapun pembahasan yang akan kita presentasikan pada hari ini yaitu mengenai tentang amandemen Undang-Undang NKRI 1945, pengertian warga negara, pengertian hak dan kewajiban warga negara, serta asas-asas kewarganegaraan. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kita akan memahami tentang pengertian apa sih amandemen Undang-Undang NKRI 1945 itu. Amandemen adalah istilah yang digunakan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, istilah amandemen mulai ramai diperbincangkan pada saat reformasi. Hal tersebut dilatar belakangi oleh tuntutan rakyat kepada pemerintah untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai dasar negara Indonesia. Undang-Undang NKRI tahun 1945 sebelum diamandemen dirasa kurang mengakomodasi kepentingan rakyat. Nah, oleh karena itu, rakyat melalui reformasi menuntut untuk mengamandemen Undang-Undang NKRI tahun 1945. Tuntutan tersebut terus bergulir. Pada akhirnya tahun 1999, Undang-Undang NKRI tahun 1995 diamandemen. Lebih dari 50% pasal-pasal dalam batang tubuh diamandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Nah, next, Baby. Selanjutnya membahas tentang mekanisme amandemen. Nah, MPR ini mengamandemen undang-undang pada undang-undang menggunakan sistem adendum. Dengan menggunakan sistem adendum, Undang-Undang Dasar 1945 amandemen masih memuat beberapa pasal dari naskah asli. Nah, mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat dari pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Sebagai bahan pengabdian dapat dilihat perbedaan isi pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hasil amandemen. Nah, walaupun perbedaan ini, klausul pasal 37 tidak terlalu signifikan, cukup memberikan gambaran dengan jelas proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 37 hasil amandemen, proses amandemen lebih terperinci dibandingkan dengan pasal 37 sebelum amandemen. Next. Nah, membahas tentang hasil amandemen Undang-Undang NKRI 1945. Yang pertama, amandemen Undang-Undang NKRI yang pertama dilaksanakan pada Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Terus amandemen Undang-Undang 1945 yang kedua itu dilaksanakannya pada Sidang Tahunan MPR 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Perubahan kedua Undang-Undang 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Selanjutnya, amandemen Undang-Undang 1945 yang ketiga dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan ketiga terhadap Undang-Undang RKRI 1945 ini ditetapkan pada tanggal 9 November 2001. Nah, amandemen Undang-Undang 1945 yang keempat dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Setelah membahas tentang amandemen, kita juga akan membahas tentang warga negara yang akan disampaikan oleh Saudari Wati Rohmawati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Molia yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk melanjutkan pembahasan pada kali ini. Pembahasannya selanjutnya adalah tentang warga negara. Nah, warga negara itu merupakan seseorang ataupun individu yang tinggal dan menjadi bagian dari suatu masyarakat di wilayah tertentu. Nah, sebagai salah satu unsur dari terbentuknya suatu negara, yaitu dari warga negaranya.
Warga negara itu secara sederhana dapat diartikan sebagai semua orang yang tinggal serta bertumbuh di negara tersebut. Nah, jika dikaitkan dengan negara Indonesia, maka warga negara Indonesia adalah semua orang yang tinggal di wilayah negara Indonesia itu sendiri. Next. Selanjutnya yaitu fungsi warga negara. Fungsi warga negara yang pertama ada menjunjung hukum serta pemerintah yang sah serta berdaulat. Yang kedua, itu ikut serta dalam upaya pembelaan sebuah negara, itu menyesuaikan dengan kapasitas serta bidang yang dikuasai masing-masing. Yang ketiga, itu menghormati hak asasi manusia ataupun yang dimiliki oleh orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Yang keempat adalah tunduk kepada peraturan serta batasan yang ada ataupun yang sudah ditetapkan berdasarkan undang-undang maupun peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir itu adalah menjaga persatuan serta kesatuan di sebuah negara. Next. Selanjutnya hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Hak dari arti hak sendiri atau adalah sebuah kuasa untuk menerima ataupun melakukan suatu hal yang semestinya itu diterima ataupun dilakukan. Sedangkan kewajiban adalah sebagai suatu yang harus dilakukan. Next. Contoh hak warga negara. Itu yang pertama, ada setiap warga negara Indonesia itu berhak untuk memeluk agama yang diyakini serta menjalani kewajiban yang dianutnya. Yang kedua, itu warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan serta menggunakan fasilitas kesehatan yang sudah disediakan, seperti contohnya itu BPJS Kesehatan gitu. Yang ketiga, itu warga Indonesia berhak untuk menggunakan fasilitas umum yang sudah disediakan oleh pemerintah. Seperti contohnya itu ada transportasi umum seperti jalan tol. Keempat, warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan perlindungan di bawah hukum, termasuk ke dalamnya untuk memiliki hak pembelaan diri di pengadilan yang ada. Kelima, warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan fasilitas pendidikan yang ada dengan sama rata tanpa adanya perbedaan pada golongan ekonomi. Contohnya adalah pendirian sekolah negeri yang dibuat oleh pemerintah. Dan yang terakhir, setiap warga negara Indonesia itu berhak untuk memiliki kedudukan yang sama, tidak peduli golongan di mata hukum yang berlaku pada tanpa dibeda-bedakan. Next. Contoh kewajiban warga negara itu terdiri ada 4. Yang pertama itu ada setiap warga negara itu berhak memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela dan juga mempertahankan kedaulatan negara dari serangan musuh. Kedua, setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan juga patuh terhadap hukum-hukum yang berlaku. Ketiga, warga negara itu wajib merawat semua fasilitas umum yang ada dan juga yang sudah disediakan. Dan yang terakhir, warga negara wajib menghormati hak asasi manusia dan juga orang lain. Next. Selanjutnya ada asas-asas kewarganegaraan. Yang pertama itu ada asas ius soli. Dari asas ius soli itu disebut juga asas tempat atau negara kelahiran adalah asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat dan juga daerah tersebut yang dilahirkan. Contohnya itu apabila seorang anak dilahirkan di negara Indonesia, itu maka secara otomatis warga negara si anak juga walaupun orang tuanya merupakan warga negara Indonesia gitu. Yang kedua itu ada asas ius sanguinis. Itu yang disebut juga dengan asas hubungan darah ataupun keturunan. Asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya. Mungkin itu saja yang pembahasan materi yang bisa saya sampaikan.
Saya kembalikan kepada Maulia. Terima kasih Saudari Wati yang telah memberikan materinya yang sangat bagus sekali. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab, cukup untuk 3 penanya. Baik, kepada Saudari Hesti Puspitasari, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator sudah memberikan waktunya saya untuk bertanya. Dalam PPT kelompok ada 5 fungsi warga negara. Salah satunya adalah menghormati hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang lain. Dan yang ingin saya tanyakan adalah, apakah fungsi warga negara akan tetap terlaksana jika salah satu dari fungsi warga negara tidak terlaksana dengan baik? Terima kasih moderator. Terima kasih kembali Hesti Puspitasari. Selanjutnya ada Nur Eva Lestari. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar Saudari Eva. Ya, baik. Pada PPT dijelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara ya. Mungkin banyak yang juga menyadari bahwa di masyarakat itu masih banyak warga negara yang hanya mementingkan haknya saja, tetapi tidak menghiraukan dan tidak memperdulikan bahwa ia juga punya kewajiban sebagai warga negara yang harus dilaksanakan. Tentunya kan ini menjadi suatu masalah ya. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada para presentator adalah, menurut kalian, bagaimana kita sebagai mahasiswa menyikapi masalah tersebut, dan apakah ada yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk mengurangi hal tersebut? Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Saudari Nur Eva. Selanjutnya ada Nila Cahya Putri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Izin bertanya moderator, bagaimana sih cara mengimplementasikan hak-hak seorang warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Lalu mengapa sih kita sebagai warga negara tuh masih saja melanggar kewajiban yang harus dilakukan sebagai warga negara? Cukup moderator. Baik, terima kasih Nila Cahya Putri. Cukup 3 penanya aja ya. Untuk sesi tanya jawab, kita pending terlebih dahulu. Kita lanjut kepada kelompok 6. Kepada kelompok 6, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kelompok 6 yang telah memberikan waktunya kepada saya. Izin menjawab dari pertanyaan Saudari Hesti Puspitasari. Dalam PPT kelompok ada 5 fungsi warga negara. Salah satunya adalah menghormati hak dan yang memiliki hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang lain. Dan yang ingin saya tanyakan adalah, apakah fungsi warga negara akan tetap terlaksana jika salah satu dari fungsi warga negara tidak terlaksana dengan baik? Terima kasih. Benar begitu, Saudari Hesti Puspitasari? Benar. Oke, sebelum saya jawab, kita pahami dulu ya, apa sih hak dan kewajiban itu? Hak kewajiban itu adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, sebab hak manusia dapat terpenuhi apabila manusia memenuhi kewajiban yang melekat pada dirinya yang berhubungan dengan kedudukan tersebut. Nah, kuatnya hak tersebut, maka siapapun masyarakat yang melanggar hak orang lain, maka bisa dituntut dalam proses hukum yang lebih lanjut. Hak sifatnya bisa atau dapat dituntut, yang artinya adalah tidak semua yang berbau hak harus dituntut untuk memilih, diserahkan kepada yang mempunyai hak tersebut. Nah, sedangkan kewajiban itu sendiri sudah melekat pada diri manusia sesuai dengan derajat atau kedudukannya. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bersama atau cita-cita bangsa. Hal tersebut membuat sifat dari kewajiban dituntut wajib dilaksanakan. Nah, dituntut untuk dilaksanakan ini artinya dapat dipaksakan dalam pelaksanaannya tersebut, sehingga perlu disadari bahwasanya pelaksanaan hak sangat berkaitan sekali dengan kewajiban. Kedua-duanya wajib seimbang dan juga serasi ya. Nah, serta selaras gitu, sehingga
agar tidak merugikan orang lain ataupun negara kita gitu, negara Republik Indonesia. Maka kewajiban itu patut kita dilaksanakan dan hak juga wajib untuk kita jalankan. Masyarakat Indonesia ini dituntut untuk melaksanakan kewajibannya dalam membantu menciptakan ketertiban, kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, serta kedisiplinan. Dan apabila kewajiban tersebut tidak terlaksana, maka akan sulit juga mewujudkan keharmonisan sosial dan jauh dari kata keadilan di tengah kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi kesimpulannya adalah tadi juga kan ditanyakan bahwasanya jika salah satu dari fungsi warga negara tidak terlaksana dengan baik, itu bagaimana? Fungsinya tetap terlaksana akan tetapi tidak maksimal. Seperti itu, Hesti Puspitasari. Terima kasih moderator. Saya atas jawaban yang luar biasa. Cukup. Baik, terima kasih Saudari Hesti. Selanjutnya kita akan jawab pertanyaan kedua yang akan dijawab oleh Saudari Wati Rohmawati. Kepada Wati, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Molia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Mila Cahya. Pertanyaannya yaitu bagaimana sih cara mengimplementasikan hak-hak seorang warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Lalu mengapa kita sebagai warga negara masih melanggar kewajiban yang harus dilakukan sebagai warga negara. Seperti yang sudah dijelaskan dalam PPT, mengimplementasikan hak dari seorang warga negara itu seperti mendapatkan perlindungan di bawah hukum yang termasuk ke dalamnya nilai pembelaan diri di pengadilan yang ada, ataupun berhak untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang ada dengan sama rata tanpa adanya perbedaan tiap golongan ekonomi. Dan juga memiliki kedudukan yang sama, tidak peduli itu golongan di mata hukum yang berlaku tanpa yang dibeda-bedakan. Nah, dari penyebab warga negara itu melanggar kewajibannya itu yang pertama ada sikap intoleran, di mana di Indonesia kita perlu bersikap toleransi pada semua orang tanpa memandang status ataupun suku. Nah, jika warga negara memiliki sikap intoleran, maka akan munculnya sikap saling tidak menghargai dan menghormati orang lain. Sikap intoleran ini akan memunculkan pelanggaran kepada orang lain. Dan yang kedua, ada sikap egois, di mana setiap orang memiliki hak dan kewajiban, namun tidak semua selalu menuntut haknya tanpa melakukan kewajibannya, maka akan terjadinya pelanggaran juga. Nah, sikap egois ini tidak akan memikirkan orang lain dan juga bertingkah semaunya sendiri. Nah, seseorang dengan sikap egois itu akan melakukan berbagai cara agar haknya itu bisa terpenuhi, meskipun mengabaikan hak orang lain. Dan yang ketiga itu ada terjadinya pelanggaran kekuasaan. Nah, kekuasaan bukan hanya ada dalam pemerintah, tetapi juga dalam bentuk lain. Dan yang keempat, ada kurangnya rasa kesadaran berbangsa dan bernegara. Seperti yang sudah dijelaskan, setiap negara itu memiliki aturan yang tidak boleh dilanggar oleh warga negara. Nah, bila rasanya kesadaran warga negara itu rendah dan juga mengabaikan aturan yang ada, maka akan menimbulkan perbuatan yang tidak baik. Perbuatan ini akan semaunya dapat memunculkan sikap penyimpang pada hak dan juga kewajiban warga negara. Dan kelima, itu ada aparat penegak hukum yang kurang tegas, di mana aparat penegak hukum itu memiliki peran besar untuk warga negara dan juga masyarakat, sehingga harus tegas dengan permasalahan yang ada. Nah, jika aparat dari penegak hukum kurang tegas dalam menyikapi pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban, maka akan munculnya pelanggaran juga. Dan yang terakhir, adanya budaya main hakim sendiri, di mana saat seseorang melakukan kesalahan, tidak jarang sekali masyarakat melakukan main hakim sendiri. Hak ini juga dinilai mengganggu keamanan dan juga membahayakan hidup warga negaranya. Nah, jika dari keenam poin penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ini tidak terjadi, maka tidak terjadi juga seperti
pelanggaran hak dan kewajiban juga. Mungkin itu saja sih, Saudari Nila, apakah cukup? Oke, Sentator. Baik, untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, saya serahkan kepada Saudari Maulia. Terima kasih Saudari Wati. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nur Eva Lestari. Pertanyaannya adalah, pada PPT dijelaskan tentang hak dan juga kewajiban warga negara. Nah, mungkin banyak yang juga menyadari bahwasanya di masyarakat itu masih banyak warga negara yang hanya mementingkan haknya saja, tetapi tidak menghiraukan dan tidak memperdulikan bahwa ia juga mempunyai kewajiban sebagai warga negara. Nah, yang harus dilaksanakan tentunya kan ini menjadi suatu masalah ya. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada para presentator, menurut kalian bagaimana sih kita sebagai mahasiswa dalam menyikapi masalah tersebut, dan apakah ada yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk mengurangi hal tersebut? Jadi pada dasarnya Nur untuk mengatasi permasalahan tersebut. Benar begitu, Saudari Nur Eva? Saudari Nur Eva. Betul, Saudara Maulia. Oke, mahasiswa, izin menjawab ya Saudari Nur Eva. Mahasiswa kan merupakan peserta didik yang belajar di perguruan tinggi. Nah, mahasiswa juga dikenal sebagai kaum yang berpendidikan tinggi dan juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Mahasiswa diharapkan mampu menempatkan dirinya secara profesional dan proporsional gitu di masyarakat maupun di dunia pendidikan. Kiprah mahasiswa bukan sekedar kegiatan pembelajaran di bangku perkuliahan, tetapi lebih dari itu semua. Mahasiswa juga mempunyai tugas untuk mewujudkan tridharma perguruan tinggi, salah satunya melakukan pengabdian di masyarakat. Nah, upaya yang dilakukan mahasiswa untuk mengurangi pelanggaran hak yang ada di masyarakat, menurut pendapat kelompok kami, yang pertama adalah dengan menjadi sosialisator kepada masyarakat dalam rangka menginformasikan dampak negatif apabila hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan. Yang kedua, karena seiring dengan berkembangannya zaman, media massa atau media elektronik juga kan semakin berkembang ya. Nah, dengan membuat postingan-postingan yang isinya tidak dengan membuat atau misalnya dengan memberikan edukasi melalui media sosial mengenai apa saja sih dampak dari jika seseorang tidak melakukan hak dan kewajiban. Seperti itu, Saudari Nur Eva. Nah, berdasarkan pendapat kelompok kami, dapat disimpulkan ya bahwasanya peranan mahasiswa itu sangat dibutuhkan dalam masyarakat untuk membantu pemerintah dalam mencegah lahirnya suatu kasus pelanggaran hak dan juga kewajiban warga negara. Mungkin hanya itu, Saudari Nur Eva. Apakah cukup? Cukup, Saudara Maulia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para peserta diskusi hari ini. Mohon maaf dari kelompok 5, Maulia Siti Nurvalida dan Wati Rohmawati, jika terdapat kata-kata yang tidak dienak di hati atau penyampaian materi serasanya kurang maksimal, kami minta maaf sebesar-besarnya. Saya Maulia Siti Nurvalida dan Wati Rohmawati pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada kelompok 6.